Bagaimana saya melihat eh, orang-orang yang syahid di sini ya Mas ya. Bagaimana badan mereka terburai. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kemewahan paling mahal itu bukan menu makanan yang berlimpah, tapi bisa sujud dan berbuka dengan tenang tanpa rasa takut. Mereka bertahan hidup dari bantuan. Apa yang terlintas pertama kalau dengar kata Ramadan? Jawabannya macam-macam. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang takjil, buka puasa, atau bahkan THR. Nah, sekarang yang lagi rame, war takjil. War takjil ini udah lintas agama. Jadi seru aja, berburu makanan untuk buka puasa. Ngabuburit bareng, bukber sama teman-teman lama. Ini acara template di bulan Ramadan, tapi seru banget. Tapi dengar baik-baik, suara azan di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Gaza, nggak ada war takjil. 2 tahun di sana, yang ada war nyawa. Meski sekarang ada gencatan senjata, buat warga Gaza, berbuka puasa tanpa rasa takut, itu kemewahan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Kita intip gimana Ramadan di Gaza. Check now. Pasti banyak pertanyaan, gimana puasa di Gaza? Apa pasukan Zionis masih menyerang warga Gaza? Terus gimana mereka menjalani puasa? Ini memang Ramadan pertama Gaza setelah 2 tahun sebelumnya digempur habis-habisan sama penjajah Israel. Korbannya juga nggak sedikit. Kalau data Kementerian Kesehatan Palestina, ada 72.000 warga Gaza yang syahid sejak agresi Israel Oktober 2023. Tapi kalau merujuk pakai data The Lancet Global Health, jumlah warga Palestina yang tewas dalam 15 bulan pertama konflik di Gaza lebih dari 75.000 orang. Saya menyaksikan sendiri bagaimana teriakan anak-anak di sini, teriakan ibu-ibu di sini. Bagaimana saya melihat orang-orang yang syahid di sini ya Mas ya. Bagaimana badan mereka terburai. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Suasana Ramadan di Gaza memang jauh berbeda dengan kita di Indonesia. Bahkan untuk ibadah sholat taraweh, mereka harus menerima kenyataan sholat di sisa-sisa bangunan masjid yang hancur. Tapi poinnya, mereka masih semangat untuk ibadah di tengah keterbatasan. Walaupun keadaan masjidnya pun sudah tidak ada yang utuh Mas di Gaza. Oh, satu Tapi masjid mereka pun nggak ada? antusias. Satu masjid pun nggak ada? Tidak satu, saya belum menemukan satu masjid pun yang dalam keadaan utuh. Tetapi mereka antusias untuk datang ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Karena ini tahun pertama ya, setelah 2 tahun mereka tidak menjalankan sholat tarawih. Sekarang warga Gaza bergantung sama bantuan, termasuk sahur dan juga berbuka. Karena sebagian besar mereka masih tinggal di pengungsian. Menahan rasa lapar bukan hanya di Ramadan. 2 tahun mereka menjalani hari-hari dengan perut lapar dan ketakutan. Tapi Ramadan tahun ini, kita cek videonya. Berbuka di tengah reruntuhan Gaza. Ada wajah-wajah bahagia di sana. Sebetulnya kalau misalnya kondisi masih sangat memprihatinkan ya Mas ya, karena mereka bertahan hidup dari bantuan. Hanya dari bantuan. Iya, hanya dari bantuan. Di sini, kita bebas lari ke sana kemari buat cari takjil yang paling enak. Tapi di Gaza, ada yellow line, garis batas yang nggak boleh dilewati. Salah langkah sedikit, nyawa taruhannya. Sekarang kita bahas nih soal yellow line. Jadi yellow line ini dikuasai pasukan IDF. Garis ini membatasi wilayah-wilayah mana saja yang boleh dan
tidak boleh diakses sama warga Gaza. Dan garis ini nunjukin kalau warga Gaza bahkan nggak punya otoritas di atas tanah mereka sendiri. Yellow Line menggerus 58% wilayah Gaza. Tanah yang dulunya rumah, sekarang jadi zona yang dikuasai penuh oleh Israel. Jadi memang kebetulan tempat tinggal saya ini tidak jauh dari Yellow Line, Mas. Jadi hampir tiap hari saya mendengar ledakan di Yellow Line itu untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang memang ada di sepanjang Yellow Line itu. Tetapi kadang mereka juga menyasar warga. Seperti halnya kemarin ada serangan di Jabalia yang menewaskan 1 orang. Jadi terkadang nih Mas, misalkan karena kita tidak tahu, banyak warga Gaza yang tidak tahu di mana batasannya. Jadi terkadang ada anak kecil yang sedang mencari kayu bakar ataupun mencari rongsokan. Mereka hanya mendekat ke Yellow Line, mereka tidak akan segan untuk menembak anak itu. Jadi bersyukurlah, kita di sini masih bebas bubar di mana aja. Di Gaza, mereka terjepit di sisa tanah yang makin sempit, termasuk rumah sakit Indonesia yang ada di dalamnya. Untuk kondisi rumah sakit Indonesia itu memang saat ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih utuh ya Mas ya, di Gaza Utara itu. Tetapi memang belum bisa kita jangkau ke sana, belum bisa kita aktifkan kembali karena memang rumah sakit Indonesia itu berada di paling utara, dan utara itu bisa dikatakan memang paling bahaya ya Mas ya. Dan rumah sakit Indonesia masuk ke dalam Yellow Line. Bicara soal ketabahan di tenda pengungsian, di negara kita, saudara-saudara di Aceh Tamiang juga sedang berjuang. Bencana Aceh dan Sumatera saat ini belum sepenuhnya pulih. Di Aceh Tamiang, masih banyak korban banjir yang menjalani puasa di tenda-tenda pengungsian. Bahkan mungkin mereka akan berlebaran di pengungsian. Proses sementara ini masih terus digarap sehingga masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan hunian sementara, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan masih terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian. Kalau kita mengutip dari awal kejadian, kurang lebih ada sekitar 200.000 jiwa yang mengungsi, dan saat ini yang masih bertahan di tenda pengungsian ada sekitar 12.000 jiwa. 12.000 jiwa di tenda pengungsian itu bukan sekedar angka statistik. Saat kita sibuk berburu takjil, saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera justru bertaruh doa di balik dinding terpal yang sempit dan pengap. Jadi jangan biarkan doa kita hanya terbang ke Gaza. Ingat, saudara-saudara kita di Aceh yang masih terhimpit ketidakpastian. Bukankah Ramadan adalah waktu terbaik untuk saling menguatkan lewat doa-doa yang tulus? Hari-hari ini buat warga Gaza dan Aceh, kemewahan paling mahal itu bukan menu makanan yang berlimpah, tapi bisa sujud dan berbuka dengan tenang, tanpa rasa takut. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras. Merdeka! Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.